Shalom saudara sekalian, selamat pagi. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan segala aktivitas kita. Saudara, firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Saudara, ketika pandemik COVID-19 ini menyerang seluruh dunia dan Indonesia memutuskan untuk lockdown, tanda petik, melakukan PSBB, dan gereja-gereja semuanya ditutup untuk sementara waktu. Saudara, apa yang terjadi, saudara? Boleh dibilang gereja belum siap menghadapi kejadian yang luar biasa seperti ini. Karena gereja saat ini sedang dikelola secara konvensional. Gereja dibangun sedemikian rupa dengan cara-cara konvensional. Jadi ada ruang ibadah, ada yang nyanyi, ada yang liturgos, ada yang main musik, dan lain sebagainya. Satu ibadah yang sangat konvensional. Tetapi ketika terjadi pandemik COVID-19 ini, saudara, suka tidak suka, gereja mencari cara yang lain supaya jemaatnya boleh beribadah. Dan ibadah online seperti live streaming ataupun direkam lalu ditampilkan di YouTube atau IG streaming, Facebook streaming, dan lain sebagainya. Semua media dipakai sedemikian rupa untuk menjangkau jemaat-jemaat supaya mereka beribadah. Tetapi satu hal yang mungkin agak kelupaan, saudara sekalian. Kita pribadi, setiap orang percaya, setiap anggota gereja, kadang-kadang menuntut gereja untuk menyediakan fasilitas 1, 2, 3. Misalnya live streaming, yang kita komentarin adalah biasanya ya, kok berbet ya internetnya? Atau yang kita komentarin, kok suaranya nggak jelas, menggaung? Yang kita komen-komen itu adalah hal-hal yang bukan esensialnya. Yang kita komentari itu adalah kenapa tidak ada live streaming, kenapa pakai Facebook, kenapa pakai IG, kenapa pakai YouTube, dan lain sebagainya, saudara. Kita tidak memiliki konsep ibadah perjumpaan dengan Tuhan secara esensi. Kita pribadi. Justru di saat seperti ini, kita pribadi yang harus mengkoreksi diri. Apakah seperti kata Paulus kepada Timotius, apakah saya sudah beribadah disertai dengan rasa cukup? Saudara, ini yang menjadi perenungan kita bersama. Seandainya tidak ada live streaming, seandainya tidak ada Facebook, tidak ada IG, tidak ada mungkin YouTube atau media online yang kita jangkau, kita pakai, apakah saya masih beribadah disertai rasa cukup? Atau kita sibuk menuntut supaya gereja itu menghadirkan itu, membuat itu, ini, dan itu. Tetapi sebenarnya itu hanya memuaskan kebatinan kita. Hanya memuaskan fantasi kita. Hanya memuaskan secara duniawi kita. Tetapi yang esensi dari ibadah adalah disertai rasa cukup. Cukup berjumpa dengan Tuhan. Saudara bisa kebayang kalau Anda di padang gurun, sendirian, apakah Anda akan menuntut harus ada ibadah konvensional, ibadah online, ibadah segala macam? Cukupkah dengan berdoa? Cukupkah dengan firman Tuhan? Dan kita berjumpa dengan Tuhan. Bagi Paulus itu yang paling esensi. Ketika kita pribadi mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui ibadah model apapun itu. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari kita mengkoreksi diri kita. Jangan dulu menilai orang lain, tetapi mari kita mengkoreksi diri kita. Apakah saya sudah sungguh-sungguh ibadah di hadapan Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan? Atau saya hanya ingin memuaskan keinginan daging saya? Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.